Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaida Soraya, NIM 360 dari kelompok 4 PLKH 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang lelang. Yang pertama, saya akan menjelaskan penelitian tentang lelang. Lelang, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1, lelang adalah penjualan barang atau jasa di muka umum yang penawarannya dilakukan secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi lelang. Fungsi lelang dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi privat lelang, dan yang kedua, fungsi publik lelang. Fungsi privat lelang bertujuan menggabungkan penjual dan calon pembeli dalam pelelangan secara sukarela untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan fungsi publik lelang ada tiga. Yang pertama, penanganan aset yang dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dan pengelolaannya. Yang kedua, memberikan pelayanan penjualan barang yang aman, cepat, tertib dengan harga wajar. Yang ketiga, menambah pendapatan negara dari bea lelang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat dan ketentuan lelang. Syarat dan ketentuan lelang ada 6. Yang pertama, dilakukan di muka umum. Yang kedua, dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Yang ketiga, dilakukan di hadapan pejabat. Yang keempat, dilakukan dengan usaha pengumpulan minat atau calon pembeli. Yang kelima, dilakukan dengan penawaran harga. Dan yang terakhir, ditutup dengan berita acara. Selanjutnya, macam-macam jenis lelang. Macam-macam jenis lelang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lelang berdasarkan hukum. Lelang berdasarkan hukum diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, lelang eksekusi. Lelang eksekusi adalah lelang yang diadakan untuk melaksanakan putusan atau eksekusi pengadilan atau dokumen lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh lelang eksekusi adalah yang pertama, lelang harta pailit, lelang eksekusi hak tanggungan, lelang aset fidusia, lelang barang yang tidak dikuasai atau dikuasai negara, dan yang lain-lain. Yang kedua, lelang non-eksekusi. Lelang non-eksekusi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, lelang non-eksekusi sukarela. Lelang non-eksekusi sukarela adalah lelang atas barang atau jasa milik individu, pihak swasta, badan hukum, atau milik badan usaha yang dijalankan secara sukarela. Contoh lelang non-eksekusi sukarela diantaranya pelelangan lukisan, pelelangan barang antik, pelelangan barang langka, dan lain-lain. Yang kedua, lelang non-eksekusi wajib. Lelang non-eksekusi wajib adalah lelang untuk menjalankan penjualan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dijual melalui lelang. Contoh lelang non-eksekusi wajib diantaranya yaitu lelang barang milik negara atau daerah, lelang barang milik BUMN atau BUMD, lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis lelang berdasarkan cara penawarannya. Jenis lelang berdasarkan cara penawarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, lelang konvensional. Lelang konvensional adalah lelang yang dilakukan di hadapan pejabat lelang secara langsung. Dan yang kedua yaitu lelang online. Lelang online adalah lelang yang dilakukan dengan dipasang di situs tertentu dan peserta lelang bisa mengikuti acara lelang secara online dengan koneksi internet. Sebelum diadakannya lelang, lelang harus diumumkan terlebih dahulu melalui media cetak seperti koran. Pengumuman lelang ini bertujuan agar diketahui masyarakat luas dan memberi kesempatan verzet atau bantahan dari pihak yang dirugikan. Selanjutnya yaitu prosedur lelang. Prosedur lelang sendiri ada 3 tahapan. Yang pertama, pralelang, dan yang kedua, pelaksanaan lelang, dan yang ketiga, pasca lelang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.